7,5%. Jadi untuk pengujian gas asetat kita itu memilih yang 15%. Itu kita ambil karena dia dari segi performa dan juga waktu lebih efisien untuk menurunkan berat skill tadi. Yang ini merupakan grafik percobaan dari pengujian gas asetat HCl yang telah terpilih tadi dengan 3 jenis zat aktif yang PDTA, Gilen, kemudian reagin. Di sini juga grafik ini ditampilkan dalam performa berbanding dengan jumlah volume dari zat aktif tadi. Kemudian yang grafik sebelah kanan itu perbandingan antara waktu dan volume. Kita lihat untuk EDTA dia lebih stabil dengan volume dari kecil sampai tinggi, itu performa perjalanan skillnya tetap di 100%. Berbanding terbalik dengan Gilen dan reagin, di mana semakin banyak kandungan Gilen justru performa pelarutan skillnya itu dia akan menurun. Yang lebih signifikan turun itu untuk penggunaan Gilen. Jadi semakin banyak dia justru mengurangi efisiensi untuk pelarutan skill. Sedangkan dalam segi waktu bisa dilihat juga untuk EDTA itu dia membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan dibandingkan dengan Gilen dan reagin. Di mana waktu tercepat untuk EDTA itu di sekitar 30 menit. Berikut merupakan pengukuran laju korosi gas asetat HCl dan zat aktif yang digunakan. Untuk mengukur laju korosi yang kedua ini, kita sudah menggunakan HCl terpilih yaitu 15% serta tambahan zat adiktif yang terpilih sebelumnya yaitu adalah EDTA. Di sini kita memandingkan untuk penggunaan EDTA-nya itu dengan volume 5 mili dan juga 10 mili. Didapatkan laju korosinya itu turun sekitar 46 dan 33. Jadi penggunaan volume 10 mili itu lebih efisien untuk menurunkan laju korosinya, jadi 33 dibandingkan di kita menggunakan volume yang lebih sedikit, kita lihat. Merupakan kesimpulannya, jadi penggunaan gas asetat HCl itu menyebabkan efek scale dan juga korosi yang merusak fasilitas produksi, baik itu di subsurface dan surface facility, yang ditunjukkan dengan nilai sampel scale awal itu 332 gram, 218 dan 377 gram. Kemudian juga dari laju korosinya itu tergolong dalam kategori ukur yaitu 160 dan 180 gram. Kemudian saat kita melakukan penambahan zat aditif pada gas asetat HCl tadi bisa mengurangi efek scale sebesar 100%. Kemudian juga menurunkan laju korosinya tadi sebesar 77% dari kondisi awal. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya ada ya, terima kasih Dilang ya yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya ya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ya. Ya. Silakan duduk kembali, tidak apa-apa. Duduk. Baik, mungkin kesempatan pertama ini saya dulu ya. Saya dulu untuk diskusi. Jadi ini saya nggak akan koreksi masalah penulisan karena saya akan langsung diperbaikan saja ya. Saya akan konsentrasi di hasil kalian, hasil dari Dilang ya. Jadi sebelum hasil saya mau menanyakan ya, sebenarnya penyebab dari terjadinya skill dan korosi itu dari oxidation treatment ini apa ya? Yaitu skill itu merupakan permasalahan utama ya Pak. Jadi saat kita memproduksi hidra itu kan tidak hanya memproduksi ini, tidak hanya ada minyak, namun juga ada kandungan informasi dan gas di situ. Nah, jadi informasi tersebut bisa menyebabkan endapan yang akan membuat skill atau endapan atau erat di fasilitas produksi. Cara kita menangani
Jadi kalau cerita panjang lebar tuh udah kata ini jawabannya panjang lebar muter-muter. Saya kan bertanya apa sih penyebab skill dan korosi itu? Penyebabnya apa? Kalau kamu cerita tuh bahwa dia tuh ada kandungan ini menyebabkan ini apa? Cerita deformasi bahwa akan terjadi skill korosi, penyebabnya udah ada. Penyebab. Kalau penyebab skill yang Kok bisa terjadi skill itu ada apa? Kandungan apa? Gitu. Bisa korosi ada kandungan apa? Itu kan intinya kan? Iya. kandungan skillnya tadi. Iya, skill itu penyebabnya apa gitu. Seperti sekarang kan, Iya. mata kau merah kan, penyebabnya apa? Tak tidur semalam kan? Nah itu kira-kira. Bukan oleh karena Pak aku nggak skripsi ini kan, skripsi kan bukan parameter kan, tapi karena tidak semalam jam 2 itu kan mata merah kan, mata merah apa namanya badan lesu ya. Nah, itu. Nah sekarang apa penyebabnya? Sederhana saya kan dasar kan, Iya. penyebab dari skill and corrosion apa? Penyebab dari skill itu kandungan kation dan anion dari informasi. Kemudian untuk korosi itu disebabkan oleh sifat asam dari base asid yang digunakan. Base acid ya. Ya. Nah saya tanya lagi tadi yang skill tadi ya, kation anion ini banyak ya, ya dah, kation anion itu banyak kan. Nah apa senyawanya atau ininya ya, yang sebagai kation anion yang saya omong tadi, skill itu ya. Skill yang dibahas ini itu yang kalsium karbonat. Kalsium karbonat, Iya. apalagi selain itu? Cuman kalsium saja atau gimana? Yang kandungan besarnya itu Pak, yang terdapat pada sampel. Jadi makanya skill yang tertentu disebabkan oleh adanya kalsium karbonat. Ini saya dulu. Silakan Pak. Duluan kan. Nah seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya apa namanya penyebabnya ya, salah satunya itu kalsium ya. Kalsium saja ada karakteristik nggak? Karakteristik dari umpan itu ya. Yang apa namanya apa tadi? Yang di acid treatment itu apa saja ini? Yang diumpankan itu, yang masuk ke dalam acid treatment itu. Saat proses acid treatmentnya itu Pak. Iya apa saja yang diumpankan? Yang pertama itu yang paling pertama adalah Cl, kemudian Bukan itu. Sekarang kan ini ya. Sekarang kan itu kan treatmentnya kan. Sekarang kan yang material penyebabnya tadi kan. Paham nggak maksud saya? Material penyebabnya tadi, yang ada kandungan kation. Nah, yang membawa kation anion ini siapa? Gitu. Apa minyak? Apa ada kandungan air? formasinya Pak. Iya. Sekarang kan ini kan mau di treatment ya. Nah, posisinya di mana? Di peralatan apa sekarang? Di Pipa kan, di pemipaan ya. Jadi apa namanya fluida itu ya ditransferkan sepanjang apa? Sepanjang. Jadi dari sumur ya. Dari sumur. Jadi nah itu maksudnya kandungannya itu minyak, air apa kan? Itu kan ininya kan, umpannya kan. Nah, sekarang kan yang tambahan itu kan cuma ini saja apa namanya? Sebagai apa namanya? Sebagai treatment. Ya selama ini nah ini saya mau tanyakan juga ya. Di sini kan ada penilaian nilai inovatif ya. Apakah treatment ini sebelumnya ada atau tidak? Untuk menggunakan ketiga ini belum Pak. Jadi selama ini kita itu hanya menggunakan Cl saja Pak. Nah, itu ya. Kita hanya lihat segi Cl ya. Nah, sekarang karakteristik dari umpan tadi di sepanjang pipa minyak itu ada karakteristiknya enggak? Maksudnya pH-nya berapa, kandungan kation anionnya berapa, oksigennya berapa. Nah, ya itu iya di sini kan awak tadi kan pas presentasi tidak ada bilang itu ya, seharusnya itu ditampilkan awal ya. Jadi kita bisa melihat ya parameternya. Saya nggak perlu, saya dikasih masukan ya, saya hanya bertanya ya, nanti saya masukkan nanti lebih panjang lagi ya. Jadi seperti itu. Nah itu saya mau tanyakan tadi, ada nggak data itu, karakteristik itu? Nah itu ya, sulit saya menyatakan bahwa aditif ini bisa ya. Memang kemarin kan waktu proposal saya sudah bilang ya, tampilkan
karakteristik awal minyak itu pada saat sebelum ditreatment. Jadi kita bisa membandingkan bahwa memang setelah ditreatment karakteristik ini dia hilang misalkan ya. Salah satu misalkan skill itu dia karena ada reaksi antara yang mana yang bisa menghilangkan ini dari antara ketiga ini yang bisa menghilangkan kalsium itu yang kation NDTA silen dia bisa tapi kurang. nah berarti yang sebagai penangkap apa namanya ion kation tadi ya kation ya anion ada nggak anion anion kalau yang anion enggak yang anion enggak Yang penting sabar soal ini. Di sampel cuma kalsium sama karbonat. Tapi memang belanja nih ya. jadi Iya, Cak. itu tadi ya jadi saya Kalau tidak Eropa melihat ininya ya melihat karakteristik yang mana yang dihilangkan di sini ya saya cuma melihat ini data awalnya mana data awal sebelum dilakukan treatment ada nggak ini saya lihat ada skill saja nih Iya Pak, data awal di hasil dan pembahasan kita itu mengambil data awal kandungan skill sama nilai korosinya. skill itu saja Skill dan korosinya kondisi awal. Ini loh yang perlu dikoreksi. Terima kasih. saya Kondisi awal korosinya tidak. Jadi itu tipis Pak. Oke ya. Jadi skill awal seperti itu ya. Dengan kategori sebenarnya skill itu kan nggak terbentuk dalam hitungan menit ya. Iya tidak. Lama kan apalagi ada panas nggak ini? Saya tanya ada panas nggak? Sepanjang pipa tuh ada panas nggak? Kalau untuk Temperaturnya berapa? jantung itu nggak ada. Temperaturnya temperatur 25 30 seperti itu ya. Berapa temperaturnya? Karena kita kalau 100 masih bisa ya, bisa terbentuk skill ya. Karena kalsium magnesium itu sama seperti kita masak air ya. Karena masak air itu kan ada kandungan kalsium magnesium kalau kita lihat di bagian bawah wajan atau cerek ya. Di bagian itu ada putih-putih ya. Nah, itulah kalsium magnesiumnya ya. Jadi memang kalau tidak ada temperatur dia tidak akan terbentuk kalsium magnesium ikut saja dalam pola itu ya. Nah, jadi karakteristik seperti itu yang juga harus dipertimbangkan temperatur pembentuk formasi dari skill itu, terutama korosi. Korosi ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan awak ini kan. HCl itu kan penyebab korosin ya. Ya kan. Sebenarnya korosi itu dalam pH tinggi juga bisa terjadi ya. Malah jadi uniform dia. pH antara 12 sampai 14 itu uniform bisa. Jangan salah ya, pH basa itu bukan nggak bisa dia. Yang korosi, tapi kalau korosinya jenisnya beda. Kalau korosi yang pH asam, dia cenderung logam itu langsung apa sih istilahnya? Saya lupa ya. Tapi dua pH itu bisa menyebabkan korosi semua. Ya. Nah makanya tadi Anda menambahkan HCl ini bukan nambah masalah. Apa gimana? Itu yang mau saya tanyakan. Ketika Anda menambahkan HCl, bukan nanti menambahkan masalah terhadap korosi itu, laju korosinya. Iya. Ya, HCl kita gunakan karena memang untuk menggunakan senjata tadi Pak. Makanya dia harus digunakan, namun juga ada permasalahan baru yang lain timbul saat kita menggunakan HCl-nya itu. Nah itu kan. Kalau nggak digunakan justru skillnya nanti Pak yang tetap yang Jadi skill HCl ini untuk menghancurkan skill, bukan skill yang tetapi dia menyebabkan korosi. menyebabkan korosi. Nah itu. Selama ini karena kita Makanya mungkin ada inovasi lagi skill itu yang lunak, yang tidak dia perlu dihancurkan. Skill yang bisa di ini saja. tetap ikut Ini kan skill ini yang berada di pipa-pipa ya, skill ini ya. Pipa-pipa itu yang mau dihancurkan kan, pipa-pipa kan. yang ada di pipa. Jadi nanti kan prosesnya ke ini kan, proses minyak yang sudah diangkut dari sumur tadi ya, ini mau diolah ke ini kan, ke bagian refinery ya, refinery kan, unit kan, seperti itu ya. Memang kan refinery itu kan nanti mempengaruhi kan temperatur semua main kan, untuk memecahkan minyak itu kan fraksi-fraksinya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya masalah juga di pipa itu ya. Kalau sepanjang pipa itu skill semua kan menghambat laju ini kan, laju fluida itu friksi ya. Nah itu, nggak ada semacam yang lebih ini lagi ya Pak.
Memang seperti itulah di ini ya, kondisi di lapangan. Iya, Seperti itu ya? Ini khusus yang dia dari sumur ke stasiun pengumpul. Iya, jadi maksud saya nanti di treatment, jadi skill tadi saat kita mau referensinya sudah berkurang lah. Berkurang, ya. Treatment di pengumpul. yang jadi tanya-tanya saya itu sepanjang apa pipanya itu ya? Ketika ada skill stop produksi ya, stop produksi memperbaiki itu kan? Iya. Ya, bener kan? Iya betul. Pipanya terus stop, pakai pipa satunya lagi biasanya. Itu enggak? Dari sumur enggak Pak, kita stasiun sumurnya. Satu sumur saja ya. Sumur. Jadi sepanjang sumur itu ini diproduksi, ditampung, melaksanakan treatment. Jadi kalau ada skill sepanjang pipa itu dibiarin saja sampai selesai itu baru dibersihkan. Seperti itu. Jadi maksudnya dari sumur minyak dipompakan mau ke tempat penampungan. Dan penampungan ini katakanlah karakteristiknya sudah bebas dari kandungan kation tadi ya. Betul kan? Nah, hasil dari perawatan itu tadi, penambahan itu menimbulkan bekas ya. Meninggalkan skill di sepanjang pipa, seperti itu kan? Dari sumur sepanjang pipa ke Ya, pengumpulnya sepanjang tadi. itu kan. Dan Anda cut dulu ya ini kan produksinya untuk membersihkan itu loh. Seperti itu ya. Nah, itu kan punya masalah juga kan. Membersihkan itu pakai apa lagi tuh? Itu kan yang kita bersihkan yang skillnya tadi. Iya, skillnya lunak atau skillnya keras? Untuk yang di ini skillnya keras. Keras ya? Nah itu ya. Pasti pakai ini acid juga bersihnya. Acid tadi. Iya. Pakai acid ACL tadi. Jadi kita Nah, iya. bersihkan pakai asid tadi. Jadi asid ini sebenarnya saya tanya apakah diinjeksikan pada saat ada fluida minyaknya atau setelah fluida minyaknya selesai Kalau untuk ditransportasikan. kalau untuk saat kita metode pekerjaan asidasi Pak, saat melakukan pembuatan kita matikan dulu maksudnya baru kita lakukan Treatment ini, treatment tadi. acid ini treatment ini kan? Iya, treatment Nah ini. itu ada nggak digambarkan di metodologi Anda cerita itu? Kalau untuk acid treatment kemarin di proposal kita masukkan Ada tanpa cara pembersihannya. Saya nggak baca ya, tapi itu cara ini saya saja, penalaran saya saja ya. Ada di halaman berapa? Saya mau lihat dulu. yang untuk di sini sudah dihapus kemarin di proposal. Hah? tampilkan. Kok dihapus? Karena metode itu tidak dilakukan hanya sebagai perkenalan ini kemarin dihapus. Enggak, maksudnya acid treatment ini dilakukan kan untuk ngujiin lah kan? Iya, Bukan. ini metodenya. Nah, saya ini menganalisa kandungan yang digunakannya itu Pak. Jadi untuk pengambilan sampel kita itu kan bukan pakai azirin, cuma pakai metode scale kupon sama proses kupon. Nah, untuk azirin itu dilakukan setelah pemilihan campuran tadi selesai Pak, baru dilakukan azirin treatment. Tapi ininya tidak sampai pembahasan ke sana Pak, tidak sampai dilakukan azirin pada. Oh, jadi batas dia terjadi ini saja terjadi skill saja ya, membuat dia jadi skill saja ya. Saat sudah terpilih tidak kita lakukan percobaan dalam skala besar menggunakan metode asidasi. Itu ditambahkan di sekarang untuk cobaan yang mungkin bisa digunakan dalam skala besar. Nah satu lagi saya karena waktu kita ya. Nah saya mau lihat skillnya nih ya. Skill yang sudah berkurang itu di mana? Bisa nggak lihat saya dari grafik ini skill performa skill. Ini performa dari ini saja nih. Ini maksudnya apa? 5 mili performa terhadap apa nih? Performanya. Halaman 43. 43 yang grafik performa ACL. Iya, yang satu. Yang satu itu performa terhadap apa itu? Dia 5 mili. ACL yang 7,5% dan juga 15%. Ini pengujian ACL-nya Pak, belum pengujian skillnya ini. Ini pengujian ACL-nya Pak grafik ini. Iya, maksud saya performa itu apa? Performa ini Performa menaruhkan skillnya Pak. menaruhkan skillnya. Iya, untuk Nah kan jadi gini loh, melarutkan skillnya artinya ada ininya ya, ada parameternya. Apa parameternya? Dia larut itu bagaimana? Berdasarkan penglihatan saja atau gimana? Atau ada analisanya? yang sebelum
titik 4. Untuk ada skill CaCO3, sampel awal yang kita gunakan itu 25 gram. Kemudian kita lakukan dengan hasil tadi, kemudian sampel akhirnya menjadi 4 gram, sehingga performa pelarutan 84% di tabel 4.3. Nah, ini Pak ya. Coba saya mau ini ya, Pak, gini loh Pak, skillnya saya ambil dilakukan dalam berapa mili, itu dapatnya persen sekian Iya. performanya. Coba saya mau tahu dulu. Sekarang gini loh, performa 5 mili ya, 40 berapa nih? 45% atau 50 nih? 50% performanya. Nah gimana caranya coba? Untuk yang pertama kan campuran larutan yang kita gunakan itu misal HCl Pak, kalau yang di tabel 4.3 Ya 5 mili, kita 5 mili ya, 5 mili. Nanti skill CaCO3 kita punya itu kita timbang berat awal, kita ambil 25 gram. 25 gram. Kemudian yang tadi kita lakukan dalam skill tadi kita lakukan ke dalam HCl 30 mili tadi Pak. 30 mili. Kita hitung waktu, kita tunggu sampai skillnya larut. Jadi setelah larut kita angkat sampel skill, kita timbang lagi berat akhirnya. Ya. Jadi berat awal 25 gram, kemudian kita timbang berat akhirnya itu 4 gram. Jadi kita hitung performanya itu sebesar 84% pengurangan dari berat awal dengan berat akhir tadi Pak. Dibagi berat awal dikali 100 Pak. 100% itu performanya. Untuk performa jadi 80%. Kemudian kita catat total waktu 60 menit begitu Pak. Bahasanya itu performa itu kan agak ini saya itu performa itu. Iya, kalau berkurangnya skill terhadap itu iya performa jadi maksudnya itu memang mau keren ya tapi membingungkan ya. Kita tuh kalau bisa bahasa ilmiah itu kan bisa langsung dimengerti kan. Iya Pak. HCl ya. Kalau bisa pengaruh misalkan ya penambahan HCl terhadap pengurangan skill terhadap itu ya yang di Y-nya kan bisa ya. Kan kalau ini performa poin saya tanya-tanya di grafik ini kan. Mungkin itu aja, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman Bapak Ibu penguji. Selanjutnya Pak Ian kali ya. Silakan Pak Ian, Bu Husna belum datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua dan Penguji dan bos saya Ketua UPN. Masya Allah. Masih ingat Pak. SMT, kemudian dosen pembimbing ada Bu Insinyur Retno, Bu Nela dan Pak Aam. Gilang Bagaskara Harlis ya. Jadi selamat sudah sampai ke tahap ini ya, walaupun Bapak tidak mengikuti pada saat proposal ya. Jadi ada beberapa hal mungkin karena ini sifatnya adalah ujian akhir ya, maka penajaman terhadap penguasaan materi itu yang lebih kita utamakan tentang apa yang sudah dilakukan. Pertama kritik saya terhadap penulisan di sini ya. Mulai dari halaman depan itu yang mungkin saya sampaikan sekilas saja ya. Biasanya di sidang akhir itu ada abstrak ya. Saya nggak tahu di kebijakan lingkung kita apakah sudah ada abstrak atau belum ya. Mungkin dilihat aja di sini seperti apa ya. Tapi biasanya yang Bapak alami kalau begitu biasanya di seminar akhir itu abstrak itu sudah ada. Ya, kemudian ada daftar isi, kemudian ada juga daftar lampiran, seharusnya daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan itu harus sudah lengkap ya. Nah, jadi harus dilengkapi di depan. Ya. Jadi beberapa hal mungkin itu bisa ditambahkan. Kemudian terkait dengan lampiran-lampiran dalam penelitian ini, ya, karena ini sebuah penelitian, maka kita perlu bukti otentik apakah penelitian ini sudah dilakukan atau belum. Saya rasa kalau ada gambar-gambar penelitian ya dimasukkan di lampiran karena kita mau lihat apakah memang seperti itu dilakukan. Bahkan perhitungan-perhitungan ya, yang bukan hanya tabel, kalau tabel oke ada di dalam, tapi langkah perhitungannya di lampiran saya rasa perlu ya. Tidak semuanya, tapi misalnya ada tabel ini contoh perhitungannya seperti ini ya, karena perlu disampaikan di situ. Kemudian ini ada beberapa bahan kimia yang dipakai kan. Ada apa di bab 3 itu kan ada BPA, CL segala macam gitu. Kalau bisa kan itu difoto ya, bahan kimianya itu apakah yang teknis, apakah yang apa artifisial atau apa ya, apa yang ini. Jadi kita tahu memang bahan kimia yang digunakan itu ya memang bahan kimia yang seperti
bukan kita mencurigai Anda melakukan atau tidak ya, Ya. tetapi sebagai bahan untuk pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan ini. Ya, apakah memang ini perhitungannya memang sesuai dengan yang dilakukan? Oke, itu ya. Saran Bapak jelas terkait apa yang sudah Kan di lampiran Iya. yang gambar. Ya biasanya ada lampiran, kan ini nggak ada lampiran sama sekali ya. Iya. Daftar pustakamu tolong ya, tolong kalau ini seminar akhir Bapak minta tolong tunjukkan bahwa memang saya pribadi ya, saya tidak menilai teman-teman, saya pribadi ikhlas untuk meluluskan Anda. Kalau daftar pustakanya seperti ini ya berkurang keikhlasannya ya, jadi harus benar-benar rapi, menunjukkan bahwa Gilang itu sudah siap untuk lulus ya, siap untuk diluluskan menjadi calon sarjana teknik gitu ya. Jadi mulai dari cover sampai depan ya, harus sudah lengkap ya. Nah ini juga sampaikan ke teman-temannya mungkin yang di luar, kalau masih ada waktu, tanda tangan pembimbing itu penting di depan. Ya, kalau menurut saya untuk bukan pengesahan mungkin persetujuan ya, saya nggak tahu kebijakan di sini ya, mungkin harusnya ada persetujuan terlebih dahulu untuk majuinnya dari pembimbing, bukan pengesahan ya. Kalau pengesahan berarti semua yang ini terlibat mengesahkan, tapi ikut saja kebijakan dan apa ya, buku pedoman panduannya. Oke, itu pertama, sudah 5 menit. Kemudian terkait dengan masalah penelitian yang sudah dilakukan, tadi sudah dibahas banyak soal sama Pak Rinsa, jadi ada beberapa saya tambahkan saja karena kita berpacu dengan waktu ya. Yang pertama dari data-data yang disajikan tadi yang coba kamu buka hasil dari pembahasan di dalam data-data ini. Nah, mulai dari sini ya. Oke. Sekarang kalau saya coba flashback langsung ke belakang. Jadi dari EDTA, silen, triazin, itu mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu penggunaan EDTA. EDTA dengan komposisi dengan komposisi. kan di sini ada 30 mili dengan berapa? Iya, dengan yang dipilih itu 510 mili, tapi saat di laju korosi yang lebih baik itu 10 mili. 10 mili. Nah, saat di scale 5 mili sudah bagus sebenarnya, tapi saat di korosi ternyata 10 mili bisa lebih bagus untuk korosinya. Coba lihat kita boleh tengok. Ini Pak. Yang ada tabel, ada grafik sama tabel. Nah ini, Oh ini nah ini di mana? Kalau saya lihat di sini di mana? yang EDTA yang ini Pak. Yang EDTA warna hijau. Yang warna hijau. Yang paling bagus. Yang paling bagus yang EDTA untuk Yang berapa komposisinya? yang komposisi 5 mili Pak. 5 mili dengan 5 mili dan 10 mili. 5 dan 10. Ya. Untuk di performa dia tetap di ini dia tetap di 100% sama untuk EDTA. Maksudnya Kemudian, performa 100% itu gimana? dia bisa melakukan seluruh sampel scale yang kita pakai tadi Pak, 22. Kalau laju korosi? Kalau laju korosi? Laju korosi kita menghitung nilai laju korosi per tahunnya. Jadi ini yang lebih baik tadi, kriteria tadi berdasarkan performa atau berdasarkan laju korosi? Dua parameter jadi. Dua parameter. Performa untuk menggunakan scale, kemudian yang terpilih nanti kita uji untuk laju korosinya mana yang lebih baik. Yang terpilih tadi apakah dia bisa mengurangi laju korosinya tadi. Gitu ya. Ya, jadi setelah diuji yang untuk menghilangkan scale, kita uji lagi untuk laju korosinya yang EDTA tadi. Waktu 10 hari ini maksudnya waktu apa? Kalau yang 10 hari itu yang di sini Pak, untuk pengambilan sampel scale ya Pak, menggunakan scale kupon. Itu berat yang A336 itu 218 lebih rendah ya? Iya. Kalau kan scale kupon itu kita pasang di produksinya selama 10 hari. Kan kita ada 3 Pak. Jadi ada 3. Ada yang itu kita ADTA, ada yang enggak, ini untuk scale-nya Pak, belum ada ini korosif ini untuk pengambilan sampel awal scale.